Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi matematika yang kemarin ya. Nah, di sini ibu mau nanya, kenapa rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat? Nah, jadi kita nggak boleh main sekedar hafal ya, tapi kita harus tahu nih konsepnya seperti apa. Ayo, ada yang bisa? Saya Ibu. Oke, Sinta, silakan. Nah, jadi kita tuh ngebayangin lingkaran itu kayak bentuk kue yang dipotong kecil-kecil bentuk segitiga Ibu. Terus disusun jadi persegi panjang. Oke, good job banget Sinta. Nah, bener banget ya, seperti itu. Jadi kita nggak hanya hafal secara teori saja, tapi kita harus juga tahu nih konsepnya seperti apa, kayak gitu. Coba sekarang Angel, kira-kira bisa nggak? Saya masih bingung Ibu, bagaimana cara membedakan rumus lingkaran, bagaimana cara membedakan rumus keliling dan luas. Oke Angel, kamu nggak perlu khawatir ya di sini. Ibu coba akan memberikan suatu perbandingan nih. Jadi analoginya itu seperti keliling itu seperti pagar. Seperti pagar, sedangkan luas itu adalah tanahnya gitu. Jadi keliling adalah pagar yang mengelilingi tanah, sedangkan tanah itu adalah bagian dari di dalam pagar tersebut, kayak gitu. Gimana sekarang? Paham nggak? Paham Bu. Oke, paham ya. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Oke, sekarang kalian masuk ke pelajaran yang keberapa? Kedua. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, Ibu pamit dulu ya. Ya, Ibu. Baik anak-anak, kita sekarang belajar fisika tentang usaha dan energi. Untuk rumusnya, itu W sama dengan F kali S. Untuk rumus usaha. Nah, untuk W itu sama dengan usaha. Untuk F itu sama dengan gaya. Dan untuk S itu sama dengan perpindahan. Sudah selesai. Bu mau tanya. Apa aja? Bagaimana jika gayanya tidak sesuai dengan perpindahan? Ya hitung aja komponennya. Masa yang sederhana aja dibikin ribet? Ibu, saya mau izin bertanya. Ya. Untuk contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana Ibu? Ngapain nanya contoh? Nanti juga ujian gak bakal ditanya contoh. Oke anak-anak, ini soal yang paling mudah tentang usaha dan energi. Kalian cukup jawab 10 dikali 5 sama dengan 50 Joule. Ada yang ditanyakan? Saya Ibu, bagaimana jika ada gesekan Ibu? Sudah jangan tanya, coba kalian buka bukunya halaman 78. Kerjakan nomor 1 sampai 15. Saya tunggu waktunya sampai 20 menit. Sudah? Paham? Ibu. Angel. Ibu ini nggak ngejelasin apa-apa, cuma suruh ngafalin rumus doang. Diam. Yang tidak bisa urusan sendiri. Nilai jelek jangan salahkan saya. Lagi-lagi kelas ini nggak paham-paham. Mungkin kita harus pakai metode yang berbeda, Bu. Tadi saya coba pakai mereka menganalogikan, hasilnya cukup baik. Nah, ngapain Bu Ani repot-repot? Pas kurikulum kita juga udah padat. Saya suruh dia mereka menghafal, udah selesai. Yang penting kewajiban mengajar kita udah selesai. Tapi Bu, kewajiban kita itu bukan hanya menyampaikan materi, tapi memastikan bahwa mereka itu benar-benar paham apa yang kita sampaikan.
Jadi mereka itu bukan suatu botol yang harus kita isi, tapi yang harus kita nyalakan. Nyala-nyala api itu teori saja Bu, di dunia nyata yang penting kita dapat gaji di akhir bulan. Mereka yang malas ya sudah tinggal tidak naik kelas, itu salah mereka sendiri. Saya tidak sepakat Bu, setiap orang tuh punya potensi dan kita harus menemukannya. Kita tuh jangan hanya mendidik saja, tapi kita sebagai guru profesional harus mendidik dengan hati. Profesional, cobalah hidup di dunia nyata Bu Ani. Idealisme itu suatu saat akan pupus. Angel, kita tuh beruntung ya punya Bu Ani. Abla itu sebenarnya Ya, kalau misalkan guru kita kayak gitu sih, kayaknya aku bakalan menang banget ya. Nah, dari rangkaian adegan tersebut, pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa seorang guru sejati tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga mendidik dengan hati. Guru profesional seperti Bu Ani mengajarkan pentingnya kesabaran, empati, dan cara berpikir kritis kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya menuntut hafalan, tetapi menumbuhkan pemahaman dan rasa ingin tahu siswa. Ia melihat setiap murid sebagai individu yang perlu dibimbing dan didukung untuk tumbuh. Sebaliknya, sikap Bu Lucy menggambarkan guru yang hanya berfokus pada kewajiban formal tanpa memahami makna pendidikan sebenarnya. Ketika guru mengajar tanpa hati, murid kehilangan semangat dan makna belajar itu sendiri. Nah, melalui perbedaan dua gaya mengajar ini, role play ini menyampaikan bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi menyalakan semangat belajar dan membentuk karakter. Guru profesional adalah mereka yang tidak hanya cerdas dalam mengajar, tetapi juga tulus dalam membimbing dan menginspirasi muridnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the